Anda kembali mendengarkan siaran radio 104 Melbourne FM. 104 Melbourne FM. Yo, lu pada lagi dengerin kita, Rafil Satria dan siapa nih? Hani di sini lagi. Woi, Hani di sini lagi di 104 Melbourne FM. Aussie ada cerita. Hari ini kita ngobrol santuy aja di tengah-tengah Selasa siang Nggak jelas ini. gak jelas ini, tapi ya makanya kita nge-podcast. Ya. Jadi kita udah ini lockdown kedua ya. Lu udah berdua karena Second wave ya. kedua kita. Jadi kita nggak jelas deh di rumah. Iya. Kita hari ini mau ngomongin dagangan apa di dunia ini yang gak jelas, gak enak tapi laku. Iya. Yang harusnya menurut lu kayak itu tuh nggak bakal selaku itu. Tapi laku. Tadi kita lagi ngomongin, tapi ini teman-teman kita yang di Indonesia yang nggak mampu kesini nggak bisa relate, Iya, nggak kasihan bisa ya. relate ya. Jadi tapi ya, nggak apa-apa lah. Google lah kalau nggak Google pasti lah. bisa lah. Jadi di Melbourne itu di pasarnya di South Melbourne Market ada, gila, untung lu podcast gue belum terkenal. Kalau nggak Pasti gue dihujat lah. Iya. Kan selera orang beda-beda. Iya, Untung. Jadi di South Melbourne Market di pasarnya tuh ada satu tempat, namanya apa ya? Namanya Dimsim ya? Mr. Dimsim ya? Mr. Dimsim Iya. ya? Yang warnanya merah sama Warnanya. gambar bapak-bapak. Iya, betul. Nah, kita sepakat itu tuh nggak enak, Pak. Iya, betul. Itu Tapi tuh laku. aneh. Bener, terus gue langsung ngomong kan, iya bener. Nggak Soalnya enak, tapi kalau laku. kita makan dimsim itu pangsit ya, kayak sejenis ya pangsit goreng lah ya. Ya dia jualnya pangsit, Bukan pangsit goreng lah. sih. Apa ya? Wonton, dimsum dumpling. tapi digoreng. Iya, Dumpling iya, tapi iya, digoreng iya, lah, betul. gitu lah pokoknya Iya. lah. Nah, terus dia itu gue pernah beli, itu tuh tepung banget nggak sih? Kata gue malah kayak nggak ada dagingnya, kayak Tapi nganu, Pak. Mungkin dia laku gara-gara itu gede nggak sih? iya sih itu gede sih. Terus- Tapi jadi enak justru. Ya mungkin buat orang-orang yang kayak ada yang penting kenyang, mungkin suka juga kali ya mungkin. Ya maybe. Menurut lu udah pernah makan kan dimsum itu? Udah. Gimana rasanya? Iya enggak. Aneh kan? Maksudnya gue sih nggak akan balik ya. Iya, gue juga Gue sih nggak akan balik ya. Tapi itu tuh guys, kalau kalian sekali-kali punya uang ke Melbourne terus ke South Melbourne Market ya. Gara-gara dengerin podcast gue terus Iya. aku mau ke Melbourne. Coba Dimsim. Semoga ya Terus mimpi menyesal. kalian terwujud ya. Amin ya Allah. Nanti kalian lihat itu namanya Mr. Dimsim itu ngantrinya, ngantri banget coy, banget. Bikin orang kalau yang baru pertama kali ke Melbourne tuh pasti kayak, ada apa tuh? Ada apa tuh? Pasti bikin kalian pengen ngantri. Terus kalian akan menyesal sudahnya. Terus apalagi tadi lu juga Terus mention satu ya gitu. terus dagangan apa lagi? Nah sekarang kalau di Indo ya, gue pernah kepikiran seblak. makanan super nggak sehat, tapi gue suka, tapi gue mengakui bahwa seblak itu ya sangat nggak sehat sih, tapi gue doyan sih, maksudnya ezin Iya rasanya buat enak lucu-lucuan sih, lah ya. Iya. Tapi itu memang nggak ada gizinya sih. Tapi pertama kali keluar seblak itu ya kan itu di pedagang kaki lima kan di Mang Roda gitu. Gue nggak pernah mau makan sama sekali. Soalnya gue melihat kayak apa sih itu aci Iya. direbus. Esensinya apa? Rasa MSG doang. Temen ya. gue waktu itu juga langsung mention gitu, gue nggak ngerti gizinya ini apa. Terus Pak, ini maaf ya Pak, gue nggak tahu yang lu makan yang di mana. Jujur ya, yang gue makan waktu itu kan dia kan nanya mau daging nggak gitu kan, terus oh ya boleh. Tapi daging tuh kayak tetelan, mungkin Iya, logika iya. gue ya. Sisaan ya. Dia tuh kan mungkin ngerebus itu pakai ayam. Ayamnya kan sayang kalau dibuang. Iya, Jadi iya. Dia definisi daging dia tuh kayak dagingnya tuh udah hancur gitu loh Pak, kayak tahu deh itu nemu di sampah atau apa ya Pak ya. Iya. Nangkap kan. Tapi sekarang ada yang jualnya sama ceker ayam kayak gitu. Iya, gue sama ceker ayam ya itu. Ya tapi buat gue tetap lah itu tidak Iya. aneh. Tapi berarti sampai sekarang lu juga tetap nggak mau makan. Akhirnya gue makan karena waktu itu gereja gue galang dananya jualan seblak. Jadi gue kayak oke, gue makan buat pertama kalinya. Enak sih tapi sumpah. Iya. Lu sih. tahu itu tuh kayak makanan rakyat kepepet gitu Iya, ibaratnya ya, betul. kayak makanan rakyat. Kayak kalau gue pulang Indo tuh kayak iya seblak mau gue makan tapi list terakhir lah itu kayak dapat enggak, syukur enggak. Iya, gitu. benar. Itu aneh sih. Dan masih booming sampai sekarang. Gila. Lu pernah, lu nggak tahu ya di kota lu ada, lu tahu lu di kota lu ada bakso kumis nggak? Nggak ada. Bakso sih ada. Bakso kumis tuh apa ya? Yang logonya kuning sama hijau. Nggak ada. Nggak ada.
Di Semarang tuh ada kan terkenal bakso kumis. Dan ya gue nggak tahu ya apakah ini kekuatan dari mulut ke mulut atau gimana. Tapi semua orang bilang ono pocongnya, ada pocongnya, ada pocongnya. Tapi gue pernah nyoba pak, emang biasa aja pak. Oh iya. Tapi laku. Laku pak. Laku pak. Itu aneh Laku, Pak. ya, itu aneh ya. Bener pak. Mungkin kan karena gue Kristen kan, dilindungi Tuhan kan. Gila, Jadi gila, lidahnya gila. dilindungi Tuhan. Jadi nggak nagih ya. Ada nggak di Bandung yang biasa, yang dibawa, yang makan sana enak tapi dibawa pulang nggak Gak enak? enak. Wah nggak tahu. Tapi gosip yang pakai pocong-pocong kayak gitu banyak Sering sih. kan? Iya, iya. Rumah makan Ampera tuh, rumah makan, aduh Ampera sama satu lagi apa Laksana. Itu katanya ada tuyulnya, jadi kayak ya mistis-mistisan lah ya kayak gitu. Kalau kata Reni di Sydney itu apa? Catai. Oh catai, iya. Temen dia bilang ada ularnya gitu. Gila coy, tapi enak sih catai itu ya. catai. Nah buat yang nggak pernah ke Australia, nggak pernah ke Sok, sini sok juga, atuh. cobain catai ya. Kalau itu enak sih, Itu tapi enak, catai enak. Cuman considering mungkin orang Thai itu juga sama mistisnya kayak kita ya, nggak tahu juga ya. Bener. Mengingat film Sama- horornya banyak iya, juga. bener-bener sama mistisnya. Betul. Apalagi ya? Apalagi, Pak? Si telur itu tuh yang di siapa yang YouTuber Indonesia nasi telur oyong ya? Yang Apa ya? Kalimantan. Tapi Eh. gue belum pernah nyoba. Gue juga belum pernah nyoba sih. Ngapain lo angkat Iya, ke topik, bener, Cumi? bener. Tapi ya Ngapain lo itu angkat ke bikin gue topik? penasaran juga. Soalnya nasi telur sama bawang Tapi putih. tapi doang. kan itu murah, Pak. Gue masih bisa relate. Oh iya betul. Gue masih bisa relate kalau itu. Oh, makanan ada nih gue di Bandung satu, tapi ini mah out of topic ya, makanan murah. Tapi ayam menurut gue tuh kayak kok bisa ya mereka Murah. jualan kayak gitu murah kayak. Wah, kayak kalau itu banyak gue di waktu Semarang. zaman gue kayaknya nasi sama ayamnya ayam boiler lagi yang gendut yang kayak ayam KFC terus pakai serundeng cuma 8.000 ya Dan. Enak. Enak. Suka membuat lu heran kan? Kalau itu gue punya banyak cerita. Heran kayak kok bisa ya nih orang Kalau itu gue punya banyak cerita. gimana bisa dapat cuan Iya, ya? iya. Gila. Masih menjadi sebuah Iya misreti ya, kan, misreti. misreti ya Dan 8.000 loh nasi ayam serundeng. Dia punya peternakan sambal. sendiri kali. Atau dia tuh jalan-jalan miliuner terus kayak ngapain ya? Berdonasi ya. Gue jualan ah. Iya betul. Waktu itu di SMP gue, jadi sempat ada masanya dulu tuh kantin kita tuh sangat tidak menarik gitu loh. Jadi tuh kayaknya makanan dia tuh makanan yang dikirim dari pagi. Oh. Makanan yang udah diplastikin terus dijebretin Iya, pakai iya, staples tuh staples. loh, Pak. Iya. Jadi kan kalau lu ayam mama itu kan Gak enak ya udah dingin iya. terus ayamnya cuman sejentik terus tepungnya banyak yang kayak gitu-gitu loh, Pak. Iya, ngerti. Terus suatu hari dibuatinlah satu deret yang orang bisa jualan di situ fresh. Terus wah itu tapi jujur ya rada kasihan sih. Jadi itu kan kayak ada kita sisi depan sisi belakang kan. Langsung jadi rada kebanting sih itu sih. Kebanting parah sih. Jadi yang sisi depan langsung ada kayak tante-tante gitu jualan ayam goreng. Wah, Pak, sumpah, Pak. Mungkin ya gue berani bilang kayak saingan KFC lah, gue berani bilang. Gue berani bilang. Seenak itu? Enak, Pak. Karena banyak KW-nya KFC kan. Tapi nggak enak yang tepungnya gede doang. Iya. Yang Nggak berasa. chicken rocket chicken. Gue nggak tahu deh di Bandung ada atau nggak. Tapi kita ada kayak rocket chicken atau chicken yang kayak gitu-gitu. Nah itu tapi kan nggak enak. Jadi kalau ini ayamnya ayam tepung terus, wah dia enak sih, itu kacau. Itu juga cuma 7.000 kayaknya. Nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Ayamnya satu potong satu. gitu ya. Gila ya. Gila. 7.000 tuh $1 kurang gila. Gila ya. Ngomong KFC gue jadi Gua kalau penghasilan dolar terus gue bisa pulang lagi ya. 7.000. gue beli sama Terus tante-tantenya. gue beli sama tante-tante. Terus gue teriak di tengah lapangan, woi anak SMP miskin, makan gue bayarin. Ternyata habisnya banyak. Terus gue kayak, waduh, terus gue kabur. Habis juga Terus duitnya. gue kabur. Gila. Gue kabur. Aduh, gue jadi craving KFC nih. Gue lihat di iklan di YouTube katanya ada yang hot and spicy. Iya, hot and spicy balik lagi. Ya? Tapi udah nggak ada itunya. Kan dulu ada $10 for 9 ya. Cuman di Queensland loh. Keturunan Tionghoa. Di sini udah nggak ada. Keturunan Tionghoa. Tapi gue pengen sih karena ada hot and spicy. Iya. Pak banyak Pak, kalau lu mau ngomongin makanan murah man, banyak banget di Semarang. Lu tahu Semarang kan ini Iya sih, kota lagiannya murah kecil ya, kayak 7.000 tuh bisa dapat makan ya. kira
Pak, 2000 tuh dapat, Pak. Oh gila, 2000 makan Dapat, apa, Pak. Pak? Tapi kalau lu nanya gue sekarang ya mungkin nggak kenyang ya. Tapi Nasi kalau gue kucing makan gitu ya? 3 6.000 ya kenyang Iya juga sih. Apa itu isinya 2000 tuh? Nasi ayam, lu nggak tahu kan nasi ayam? Nasi ayam tuh nasi kayak liwet, terus ada kuah santannya, ada suwir ayam, telur kayak gitu tuh, sate usus, sate hati. Kayak gitu. gultik kali ya? Menunya Gua malah nggak porsinya pernah- kecil ya? gua nggak Gue juga pernah belum pernah gultik. nyobain gultik sih, tapi katanya porsinya kecil-kecil tapi seribuan gitu. Apalagi ya Semarang murah ya, Pak. Ya karena Semarang kan ada nasi kucing kayak gitu-gitu. Iya ya. Bandung nggak ada sih kayak semurah-murahnya zaman gue ya itu kayak 8.000 tapi nasi sama ayam doang toh gitu. Nggak pernah yang di bawah itu kayak Orang gue dulu norak, weh. Gue diceritain temen gue kalau yang Cina-Cina kaya internasional kayak SPH gitu, kan mereka di kantinnya jualan kayak chicken teriyaki gitu kan. iya, Shock gue, hati gue langsung shock gue. Mereka cerita kayak 13 apa 15.000 gitu. 13-15 ribu tuh gue udah makan luar kalau di Semarang. restoran. Di deket SMA gue tuh ada warteg. Itu enak tapi agak nggak konsisten. Oh. Tapi kalau yang lagi pas enak, enak cuy. Warteg kayak aduh kering tempenya enak. Aduh. Ih gue kangen warteg ya bener ya. Wah, Terus Indo. kalau ibu-ibu warteg kan ini dia lebih pintar dari Einstein kan. Bu, piro bu, berapa bu? Terus dia komat kamit. Dia cuman komat kamit. Kayak dia berbahasa roh deh. Dia berbahasa roh. Asya. 12.000. Lo tau dari mana cumi? Gue aja nggak bilang gue makan apa lo. Sumpah, Gue nggak bilang gue nggak makan apa itu lo. keren loh, iya bener-bener. Gue setuju. Kemampuan ibu-ibu warteg itu di atas Einstein gila. Kadang yang kan warteg tuh ada banyak tipenya, ada yang kita ngambil terus duduk terus nanti Ada yang udah mencet, gitu kan? tanya. Iya, terus ada yang dia ambilin, ada yang ya pokoknya bagaimanapun versinya. Pokoknya ditanya berapapun dia kayak bener aja hitungannya dan kita juga kayak udah nggak bakal ngitung lagi. Iya, Kayak, bener. ya udah. Dan gue juga malas lah. Iya maksudnya. sih, bener-bener. Ya udah. Iya. Gila ya sumpah kemampuannya. Terus kadang lagi rame tetap otaknya jalan sambil ngelayanin, gila ya. Terus kadang kalau misalnya gue hebat tuh kayak nggak ada kembalian nih. Neng ada ini nggak berapa 5.000-an, jadi kembalinya segini. Gue tuh kayak Di situ kadang saya merasa malu. Di situ kadang saya merasa malu. Iya. Di situ kadang saya Otak merasa kita malu. nggak Iya. mumpuni, coy, gila. Ya, Bandung kayaknya nggak tahu sih Bandung sekarang kayak udah mulai arahnya Jakartaan ya, jadi lebih banyak Bandung restoran. kan gue malah makan kemarin Bandung. Mahal cuy Bandung. Iya kan, maksudnya lebih ke arah banyak resto kayak gitunya instead of kaki limanya itu yang. Iya. Apalagi seminggu ini lu ada apa lagi? Minggu ini. Minggu ini gue beli sedotan iya aluminium itu. foil. Iya, udah dicoba. Ya, Bukan aluminium foil dong, bukan aluminium foil. Stainless steel. Aluminium foil sih. Aluminium foil sih. Iya tuh nyedotnya. Gue beli sedotan stainless steel buat menjaga lingkungan. Gila. Udah dicoba gimana sedotannya? Sedotannya kuat Shimizu. Iya. Ini pas di mulut ya. Diameternya 40 cm lah. Wow, panjangnya pas ya. Lucu lu. Gila. Ini bagus nih. Ini berapa beli? Berapa duit? 11 atau 13 gue lupa. Ini muat ya. Apa Pak seminggu ini Pak? Ya breaking news di Victoria itu naik banget ya kasus COVID-nya. Kemarin- Hampir 300 ya. Iya, kemarin 270 kasus baru ya, kasus baru doang. Kayak gitu-gitu. Oleh ini nggak bisa Gak apa, tapi kan gak apa, sama aja kok. nggak pakai yang lurus lah biar masuk. Iya gitulah. Jadi beruntunglah kalian yang di Indonesia karena tidak ada penutupan sesi 2. Kalau di sini kita lagi penutupan sesi 2, lockdown sesi 2. Kata gue juga susah juga ya, maksudnya di Indo, bukan susah dalam arti apa ya, di Indo lu di lockdown juga nggak kayak di lockdown. Iya sih betul. New normal aja menurut gua new normal Indonesia udah kayak back to normal, bukan new normal. Kalau buat gua ya definisi lockdown tuh nggak boleh makan di tempatnya itu ngaruh kan. Terus kemarinan gue nanya, loh di Indonesia masih boleh dine in, boleh. Nah itu rasanya yang apa yang orang bioskop udah mau dibuka kan? Iya. Apa yang bikin lu kayak bedanya lockdown? Bener. Car Free Day rame. Maaf ya, kadang-kadang gue denger definisi lockdown, bukan definisi lockdown,
kadang gue denger definisi yang di rumah aja itu kan dari artis-artis. Tapi maaf ya, kan gue kan juga nggak tahu ya, siapa tahu misalnya lagi di podcast dia ngaku di rumah aja padahal sebenarnya enggak kan, kita juga nggak pernah tahu ya. Ya elah, ya begitulah. Jadi kita di sini diam di rumah aja, ini baru seminggu loh, gila ya. Dan katanya mau ada stage 4 ya, which Iya, is bisa jadi restrictionnya dinaikin. Karena masih nambah terus ya. Jadi bersyukurlah di Indonesia tidak ada itu. Yang nggak tahu ya, di satu sisi bersyukur, di satu sisi parno juga. Lu mau gue kasih tahu berita buruk nggak? Apa? Katanya di Cina ada virus baru. Oh, gue denger tuh apa sih virus? 2 atau 3 gitu malahan. Yang dari binatang bukan? Gue nggak tahu. Gila ya. Terus pada bikin meme gitu kayak apa? Season 1 aja belum kelar. Ya, begitulah saudara-saudara. Tapi nggak tahu ya, menurut gue kayak itu apa ya? Itu malah membuktikan kayak, nggak tahu ya, gue selalu bilang bukannya gue meremehkan, tapi maksudnya gimana ya? Silahkan jaga kesehatan, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, silahkan lakukan yang sebaik mungkin. Cuman nggak tahu ya, menurut gue kalau memang lu kena ya kena aja, dan kalau memang If ini it ya is meant to be, it will be. iya, kalau memang lu mati gara-gara itu ya masa lu mau hidup selamanya di bumi ini, ya kayaknya enggak juga. Tapi mungkin lebih ke rasa penyesalannya aja kali ya. Kalau misalnya gue sampai kena corona gara-gara Lu tidak patuh. iya, gara-gara gue tidak Ya. patuh, itu kan Makanya gue juga tidak ngomong Emosionalnya. tidak patuh ya, gue juga Iya. tidak ngomong tidak patuh. Tetap ikuti aturan dan lain-lain. Cuman maksudnya ya. WHO pusing gak sih lu kepalanya? Corona belum beres, terus kalau ini ada yang baru gitu kayak. Ya, gitu. Anyway, orang-orang bodoh tuh memang ada di mana aja ya. Kemarin gue denger berita Krispy itu. Kreme. Apa? Oh, Krispy Kreme bukan. Orang-orang bodoh. Ya di sini di Melbourne ada yang satu rumah digerebek. Oh, yang itu. Pesta- Yang gua kasih kan. Nggak tahu lu kasih ya? KFC Pesta- kan? Bukan. Siapa? Oh, gua bukan KFC. Pesta drugs. Padahal udah disuruh lockdown. Udah baru-baru ini berapa hari yang lalu. Ini kan udah lockdown, tapi pesta drugs, goblok nggak? Jadi kayak mereka dari titik kayak ya udah kalau gua nggak mati sama drugs, mati gara-gara corona. Jadi kayak in between. Kena fine semuanya. Hah? Mereka bisa bayar fine? Nggak ngerti bayar fine-nya, tapi kan maksudnya langsung dikasih infringement notice kan di sini, langsung dikasih surat tilang. Nggak tahu ya bayarnya piye. Tapi kalau lu udah drug, apa nggak mending ditangkap sih? Kan drugs. Iya kayaknya ditangkap juga ya. Ya gua nggak tahu ya piye itunya. Ya harusnya tangkap terus isolasi lah, gila lu kalau Isolasi lu. Jadi pakai lakban diisolasi. Lucu lu. Diisolasi. Iya. Ya, begitulah saudara-saudara kehidupan kita di sini. Udah lah ya, jangan panjang-panjang. Udah 20 menit cukup lah. Lu mau ngomong apa lagi? Enggak, udahlah. Ya udahlah, gitu aja lah. Capek, gue juga capek, orang nggak ada yang dengerin juga. Sedih-sedih. Yaudah, bye-bye. Bye.